Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Surya dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial eh, pengaplikasian software eViews, mulai dari membuat work file-nya, melakukan analisis statistik deskriptif, analisis korelasi, dan terakhir yaitu membuat analisis regresi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azin Citra Fadia dengan NIM 17066622009. Pembuatan video tutorial ini ditunjukkan dalam memenuhi nilai kuis mata kuliah analisis data multivariat dan juga memberi pengetahuan baru mengenai pengaplikasian aplikasi eViews. Untuk langkah pertama ini, pastikan kita sudah membuka aplikasi eViews-nya yang sebelumnya sudah terdownload di laptop masing-masing. Untuk eViews yang saya gunakan yaitu di sini saya menggunakan eViews versi 13. Nah, setelah membuka aplikasi eViews-nya akan muncul halaman awal seperti ini. Lalu di bagian eViews work file ada pilihan create a new eViews work file, kemudian open an existing eViews work file. Nah, di sini jika kita baru mau membuat file work file baru, maka bisa pilih yang create a new eViews work file. Nah, sedangkan jika sebelumnya kita sudah punya file work file dan ingin melanjutkan pengerjaan work file tersebut, bisa memilih open an existing eViews work file. Nah, karena pada kali ini saya akan membuat work file baru, maka saya akan memilih yang create a new eViews work file. Nah, kemudian akan muncul halaman work file create. Kemudian untuk work file structure type-nya kita akan pilih yang balanced panel. Kemudian untuk frekuensinya di yang bagian panel specification kita akan pilih yang annual. Lalu untuk start date-nya itu kita akan masukkan tahun 1935 sampai end date-nya itu 1954. Nah, karena di sini saya akan menganalisis data dari 4 perusahaan, maka number of cross sections-nya itu 4. Lalu setelah diisi seperti ini, kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul work file untitled seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan data atau impor data. Nah, untuk memasukkan data, kita dapat klik Quick di bagian atas tab atas ini. Kemudian ada pilihan Empty Group, kita klik. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu, pastikan kita sudah punya datanya ya, data untuk dianalisisnya di file Excel seperti ini. Kemudian, selanjutnya ini kita copy saja datanya. Kemudian, kita klik paste. Nanti setelah di paste itu akan seperti ini hasilnya. Nah, selain dengan memasukkan data dari Excel-nya secara manual, kita juga dapat melakukan cara impor data dengan mengimpor file Excel-nya langsung ke aplikasi eViews-nya. Nah, caranya itu dengan klik File, kemudian klik import, kemudian import from file, kemudian kita bisa pilih file Excel-nya.
Kemudian di sini kita next saja. Ini kita next. Kemudian setelah seperti ini kita klik finish. Kemudian ini kita akan klik no. Nah, karena di sini sebelumnya itu tadi saya sudah memasukkan data di Excel-nya, datanya secara manual, jadi kita dapat peringatan seperti ini karena adanya nama variabel yang ke double, karena tadi kan kita sudah masukin secara manual, kemudian kita masukkan lagi secara impor data ya. Nah, jadinya ini kita cancel all-nya aja. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan analisis deskriptif di aplikasi eViews. Nah, software eViews ini memiliki fasilitas yang memungkinkan kita untuk membuat deskripsi dari data yang dimiliki, meliputi uh, menghitung min, median, modus, nilai maksimum, nilai minimum, uh, kurtosis, dan ukuran deskriptif lainnya. Selain nilai-nilai tersebut, kita juga dapat menampilkan graf berdasarkan data yang dimiliki. Nah, pertama untuk menampilkan deskripsi statistik dari data dapat dilakukan dengan cara klik quick, grup statistik, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang individual sample. Nah, di sini kita masukkan semua variabelnya. Nah, kalau sudah, ini kita bisa klik OK. Nah, sehingga didapatkan hasil dari di sini ada min, median, maksimum, minimum, standar deviasi, dan seterusnya. Lalu untuk memberi nama bisa kita klik name, kemudian kita masukkan namanya menjadi deskriptif underscore data. Seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, nanti di sini bagian kiri sini sudah ada muncul hasil save-nya itu descriptive data. Nah, selanjutnya untuk menampilkan grafik, kita bisa klik quick, kemudian kita bisa klik graph. Di sini kita masukkan semua variabelnya. Nah, jika sudah semuanya dimasukkan, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul graph option seperti ini. Untuk option page-nya itu kita pilih yang basic type. Kemudian untuk graph type-nya, karena di sini saya mau melihat grafik garis, di sini saya pilih yang spesifiknya itu line and symbol. Nah, jika sudah dipilih, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa rename dengan klik name. Kemudian bisa diganti namanya jadi grab line and symbol. Nah, di sini nanti muncul juga di kiri ini grab line and symbol. Nah, setelah melihat diagram garis ini, kita juga bisa mengganti diagram garisnya ini menjadi diagram batang. Dengan cara ini kita maximize dulu. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini ada pilihan template. Nah, terus kita pilih yang grab type-nya. Kemudian karena di sini misalnya saya ingin melihat
diagram batang ya. Nah, maka di sini pilih yang basic graph type-nya itu bar, kemudian klik OK. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian untuk memberi rename-nya, ini kita bisa klik name lagi. Kemudian kita rename sebagai graph underscore bar. Lalu klik OK. Nah, di sini di bagian kirinya sudah muncul grab underscore bar. Tadi di bagian sini itu kan namanya itu grab line and symbol. Nah, karena tadi barusan kita ubah template-nya jadi grab bar dan kita rename juga yang tadinya dari grab line and symbol jadi grup jadi grab bar, maka di sini terteranya itu grab bar. Yang sebelumnya itu tadi namanya itu grab line and symbol. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan analisis korelasi. Nah, untuk analisis korelasi, jadi analisis korelasi sendiri adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel. Nah, EView sendiri memberikan fasilitas pada kita untuk dapat menentukan nilai koefisien korelasi. Untuk dapat melihat korelasi antara dua variabel terlebih dahulu, dapat dibuat scatter plot untuk mengetahui arah dari hubungan variabel-variabelnya. Nah, cara untuk melihat scatter plot itu kita bisa klik quick, kemudian kita klik graph. Ini kita masukkan semua variabelnya lagi. Nah, jika sudah dimasukin semuanya, kita klik OK. Kemudian di sini kita pilih spesifiknya itu scatter. Lalu jika sudah kita klik OK. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, berdasarkan grafik yang sudah ditampilkan, hubungan antara X1 di sini yang berwarna biru, titik-titik yang berwarna biru, dan variabel yaitu menunjukkan bahwa nilai X1 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan X2 dengan variasi yang cukup besar pada nilai Y. Terdapat beberapa outlier signifikan pada variabel X1 di mana nilai Y-nya ini mencapai sekitar ini di antara 20.000 dengan 24.000. Nah, yang dapat mempengaruhi pola hubungan secara keseluruhan. Hubungan antara X1 dan Y kemungkinan bersifat positif, tetapi variasi data yang besar mengindikasikan bahwa hubungan ini mungkin tidak sepenuhnya linear. Sementara itu untuk data yang X2 menunjukkan pola yang lebih terkonsistensi pada nilai rendah dibandingkan dengan variabel X1 dengan pola hubungan yang lebih stabil tanpa adanya outlier signifikan. Nah, si X2 terhadap hubungan X2 terhadap Y ini lebih apa ya nilainya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai X1. Nah, secara keseluruhan X1 ini tampak memiliki hubungan yang lebih kuat dengan Y dibandingkan dengan X2. Meskipun terdapat beberapa outlier yang mempengaruhi pola hubungan tersebut. Nah, selanjutnya setelah melihat scatter plot ini, saya akan melihat koefisien korelasinya. Kita bisa, untuk melihat koefisien korelasi, kita bisa klik quick, kemudian group statistics, kemudian pilih correlations, lalu kita masukkan semua variabelnya.
Nah, jika sudah semuanya dimasukkan, ini kita klik OK. Nah, setelah itu didapatkan hasilnya di sini. Nah, berdasarkan tabel koefisien korelasi ini, hubungan antara X1 dengan variabel Y memiliki nilai korelasi sebesar 0,582621 yang menunjukkan korelasi positif yang moderat atau cukup kuat. Hal ini berarti bahwa ketika nilai X1 meningkat, maka nilai variabel Y-nya ini cenderung juga meningkat. Meskipun hubungan ini tidak sepenuhnya kuat dan tidak sempurna, sebaliknya untuk variabel X2 dengan hubungan antara variabel X2 dengan Y ini memiliki nilai korelasi sebesar 0,316386 yang menunjukkan korelasi positif yang lemah. Artinya meskipun ada kecenderungan peningkatan Y ketika X2 meningkat, hubungan ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan hubungan antara si variabel X1 dengan variabel Y. Nah, secara keseluruhan X1 memiliki hubungan yang lebih signifikan dengan Y dibandingkan dengan X2. Sebagaimana tercermin dari nilai koefisien korelasi eh, yang hampir lebih dua kali lipat dari lebih besar dari si variabel X2-nya ini. Nah, korelasi positif pada kedua variabel mengindikasikan bahwa kenaikan nilai X1 maupun X2 cenderung diikuti oleh kenaikan variabel Y, meskipun pengaruh X2 terhadap variabel Y ini terbatas. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan uh, analisis regresi. Analisis regresi ini dilakukan sebagai alat untuk memperoleh suatu hubungan antara variabel yang mau kita analisis. Selanjutnya itu cara untuk melakukan analisis regresi. Dapat kita klik quick, kemudian kita klik estimate equation. Nah, di sini kita masukkan variabel Y, kemudian C, kemudian kita masukkan variabel X-nya. Nah, di sini variabel C ini maksudnya itu konstanta dari model yang akan terbentuk. Nah, di sini untuk metodenya itu kita menggunakan LS atau least squares. Kemudian jika sudah kita klik OK. Nah, kemudian setelah diklik OK ini kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk interpretasinya itu pertama model regresi yang diperoleh. Nah, untuk model regresi yang diperoleh ini kita bisa memakai itu Y duga sama dengan 58,263 ditambah dengan 0,037 X1 ditambah dengan 0,17 0,177 X2. Dengan interpretasinya ini untuk setiap kenaikan satu satuan dari X1 akan menaikkan Y sebesar 0,037 dengan asumsi bahwa faktor yang lain tetap. Kemudian untuk setiap kenaikan satu satuan dari X2, maka akan menaikkan Y sebesar 0,177 dengan asumsi bahwa faktor yang lain tetap. Kemudian untuk uji signifikansi model untuk pengujian serentak, nah dengan melakukan statistik uji, di sini F statistiknya itu didapatkan hasil sebesar 21,56868 dengan probabilitas
F statistiknya itu 0,0000. Nah, untuk daerah penolakannya itu jika probabilistik F statistiknya itu kurang dari 0,05, maka tolak H0. Nah, jadi karena nilai di sini nilai probabilistik F statistiknya 0,000, maka ini dia kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk adalah signifikan. Nah, selanjutnya untuk uji signifikansi model untuk pengujian parsial, di sini kita dapat melihat untuk pengujian X1 hipotesisnya, statistik ujinya itu T statistiknya di sini didapatkan hasilnya itu 5,57774 dan probabilitasnya itu 0,0000. Nah, sehingga daerah penolakannya itu jika probabilitas tes statistiknya itu kurang dari 0,05, maka tolak H0. Jadi karena di sini probabilitas statistiknya itu 0,0000, maka tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa X1 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Kemudian untuk pengujian untuk X2, di sini statistik ujinya yaitu tes statistik didapatkan hasil sebesar 1,535276 dan probabilitas statistiknya itu 0,1288. Nah, untuk daerah penolakannya itu jika probabilitas tes statistiknya itu uh, kurang dari 0,05, maka tolak H0. Nah, di sini karena nilai probabilitasnya itu 0,1288, yang artinya lebih dari 0,05, maka dia menerima H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Nah, selanjutnya untuk koefisien determinasi, di sini berdasar R square-nya itu didapatkan hasil 0,360, artinya variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y sebesar 36%. Sisanya itu 64% dipengaruhi oleh variabel yang tidak masuk dalam model. Nah, setelah melakukan semua pengujian tadi, analisis-analisis yang diperlukan, kita bisa save work file-nya, hasil work file-nya ini, yang sudah kita kerjakan dengan cara klik file, kemudian kita bisa klik save as. Kemudian kita bisa taruh filenya ini di folder yang kita inginkan, kemudian beri nama sesuai keinginan kita juga. Seperti ini. Kemudian kita bisa langsung klik simpan. Kemudian kita klik OK. Nah, sekian video tutorial dari pengaplikasian aplikasi eViews yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.